واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأسلم وأحيي وتحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kesempatan pertama bagi saya pribadi untuk silaturahmi ke masjid ini, Masjid Darussalam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keberkahan di masjid ini dan bagi masyarakat yang ada di sekitar masjid ini. Amin. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan masjid itu adalah tempat keberkahan yang kita baca darinya. Tapi sebelum itu saya mungkin perkenalkan diri dulu Pak ya. Nama saya Haidar Rahman. Dan alhamdulillah saya sudah berkenalan dengan Pak Said. Ini sudah sejak lama di aktivitas pengajian kami. Adapun keseharian saya, aktivitas sehari-hari saya, yang pertama saya dosen di Universitas Islam Negeri Samarinda di UINSI di Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa, tetapi dosen luar, saya bukan dosen tetap. Tahun 2015 sampai tahun 2019 saya masih dosen tetap, tapi karena 1, 2, 3 hal saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari dosen tetap. Dan kemudian untuk saat ini selain aktivitas mengajar di perguruan tinggi itu, saya dengan adik saya juga sedang merintis untuk mendirikan lembaga pengajaran hadis. Jadi khusus untuk mengajarkan hadis, dan ini sebagai wadah saya pribadi untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini aktivitas keseharian saya di situ. Selain di UINSI, di lembaga saya sendiri, yaitu namanya Miskat Al-Hijaz, di lembaga pusat studi hadis untuk mengajarkan hadis sebagaimana yang saya sampaikan. Nah, untuk berkenaan dengan ini materi yang diamanahkan kepada saya pada malam hari ini tentang apa sih fungsi masjid di masa Nabi. Ini alhamdulillah bulan lalu, tepatnya bulan lalu tanggal 15 Oktober kalau saya tidak salah ingat, Dewan Masjid Indonesia Kota Balikpapan itu juga mengundang saya untuk menyampaikan materi yang sama ini. Jadi teman-teman DMI Dewan Masjid Indonesia yang Balikpapan sana rutin mengadakan pertemuan untuk setiap bulannya, dan setiap bulan itu selalu mengundang narasumber, itu baik dari MUI atau kemudian dari lembaga-lembaga dakwah lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lembaga-lembaga dakwah yang lain rutin untuk mengundang. Dan kemarin inisiatif dari teman-teman di sana, coba Ustaz Haidar diundang mau atau enggak? Kalau silaturahim itu saya mau terus Pak. Kalau silaturahim itu saya mau terus gitu, karena Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan pintu rezeki bagi mereka yang silaturahim, selalu membukakan pintu untuk memanjangkan umur. Yang jelas panjang umur itu panjang umur yang berkah, bukan panjang umur yang tidak ada keberkahan dalam umur. Itu yang kita harapkan dari aktivitas silaturahmi ini. Ada pun berkenaan dengan materi yang diamanahkan ini, saya dikasih kesempatan sampai jam berapa? Sampai habis. Sampai habis. Nah, jadi materi yang diamanahkan ke saya ini kan berkenaan dengan di masa Nabi itu masjid pakai apa aja sih, gitu. Fungsi masjid di masa Nabi ini apa saja. Nah, pada kesempatan ini saya mengutip dari salah satu referensi Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Ini karya Sirah Nabi ini memanamkan perlombaan
aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Yang dilakukan pertama kali membangun masjid. Rumahnya belum jadi, beliau bangun masjid. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid ini punya fungsi yang fungsi sentral, fungsi yang krusial, penting di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Bahkan Nabi mendahulukan berdirinya masjid sebelum rumahnya sendiri berdiri. Padahal beliau sudah berumah tangga, ada istrinya, gitu kan? Perlu bersama dengan istrinya, perlu ada ruangan yang privasi untuk beliau, tapi bukan itu yang didahulukan. Bahkan yang didahulukan adalah bagaimana masjid itu berdiri. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian mendirikan masjid, yang pertama kali didirikan adalah di Kuba. Sebelum masuk ke Madinah kan didirikan di Kuba, baru nanti setelah masuk ke Madinah Rasulullah mendirikan masjid Nabawi. Nah, di sini Syekh Shalih Rahman Abu Barakuri mengomentari berdirinya masjid itu apa beliau sampaikan. Walam yakun al-masjid mawdi'an li adhan shalawati bahasa. Pada saat itu masjid ini bukan hanya sebagai tempat untuk sholat saja, bahkan jami'atan yutalaqqa fiha al-muslimuna ta'alim al-islam wa tawjihati. Bahkan dia masjid itu di masa Nabi sudah layaknya sebagai universitas. Jadi kayak perguruan tinggi sudah. Yang namanya perguruan tinggi itu pengajaran Islam itu dari berbagai jenjang ada di situ. Yutalaqqa fiha al-muslimuna ta'alim al-islam wa tawjihatihi, yang mana kaum muslimin itu mengambil pengajaran Islam itu di masjid. Ini fungsi masjid lain selain digunakan untuk ibadah sholat. Nanti untuk ibadah sholat ini fungsi utama. Ini tidak bisa kita elakkan bahwasanya didirikan masjid itu tujuan utama untuk sholat. Ini nanti memang Bapak sekalian bisa dapati di dalam Al-Quran untuk fungsi utama masjid itu ada di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Di dalam surah tersebut Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ya Rabbana yuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabbu, wahai Tuhan kami, aku saat ini menempatkan anak keturunanku ini di satu lembah wadi ghairi dzi zar'in, yang lembah itu gak ada tanaman. Sampai sini Bapak sekalian dan adik-ibu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim menempatkan anak keturunannya, pada saat itu beliau menikahkan Sayyidah Hajar dengan putra beliau Ismail di lembah tersebut. Gak ada tanaman yang bisa dimakan, gak ada buah-buahan yang bisa dimakan. Tapi Nabi Ibrahim kok gak khawatir gitu. Karena apa? Tempat lembah yang bersab gak ada makanan ini inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu ya Allah, yaitu dekat dengan masjid. Jadi Nabi Ibrahim gak khawatir anaknya kelaparan, gak khawatir anaknya nanti masa depannya gimana, selama anaknya ini berada dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Allah, gitu kan? Apalagi ini rumah Allah yang pertama kali didirikan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin, di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berkata di surah Al-Imran ayat 96 itu bahwasanya yang pertama kali Allah jadikan masjid di muka bumi ini adalah masjid yang di Bakkah, yaitu di Mekah. Masjid inilah yang tadi oleh Nabi Ibrahim menjadikan beliau tidak khawatir karena anak-anaknya ini berada di samping masjid, dekat dengan masjid. Untuk apa? Yuqimus shalah, agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Maka dari ayat ini kita ambil satu kesimpulan bahwasanya fungsi masjid itu dari sejak masanya Masjidil Haram, masjid pertama di muka bumi, sampai saat ini itu untuk mendirikan sholat. Nah,
Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fungsi masjid ini bertambah, bukan hanya sekedar untuk ibadah ritual, membangun hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Allah, tetapi juga masjid ini menjadi sentral pengajaran Islam, gitu kan? Kata Syekh Shalih Rahman dari Jami'ah, dia sudah seperti universitas yang anak-anak nanti ada jenjangnya sendiri belajarnya, yang remaja-remaja ada jenjangnya sendiri belajarnya, dan nanti yang dewasa-dewasa juga ada jenjangnya sendiri belajarnya, gitu kan? Selain itu juga masjid terkadang dipakai oleh Nabi, digunakan oleh Nabi untuk bermusyawarah, ya. Walaupun ada tutalaqqa wa tata'allafu fihi al-'anasirul qadariyah al-mukhtalifah allati qadamana qarat bainahuma an-naza'at al-jahiliyah mahrubuha. Sampai di sini masjid itu menjadi seperti forum tukar pendapat, forum untuk saling mentautkan hati antara satu dengan yang lain dengan berbagai latar belakang qaumiah yang berbeda. Yang mana dahulu sebelum Nabi membangun masjid itu di Yathrib atau di Madinah, qaumiah Aus dengan Khazraj itu kan bertempur, bermusuh-musuhan. Setelah Nabi datang, didamaikan keduanya sehingga terpaut hatinya, saling terikat dan mencintai satu sama lain. Menambah keakraban itu di mana? Di masjid. Jadi harapan kita masjid ini bisa menjadi pemersatu umat, gitu. Kita mungkin hari ini melihat fenomena latar belakang perbedaan madrasah di mana kaum muslimin itu mengambil ilmu itu menjadikan kaum muslimin satu dengan yang lain itu kok kayak ada sekat, gitu. Jadi melihat ini masjid sesuai sunnah, ini masjid nggak sesuai sunnah. Nah, ada pola-pola yang seperti ini itu sebenarnya kalau saya pribadi ada kekecewaan, gitu. Harusnya masjid itu sebagai pemersatu umat dan jangan sampai ada kesan bahwasanya ini masjid khusus untuk golongan tertentu dan yang lain kok tidak, gitu. Jadi di masa Nabi masjid itu tidak untuk golongannya Ansor saja, tidak untuk golongannya Muhajirin saja, tidak untuk golongan Qawmiyah Bani Ash'ab saja, gitu. Tetapi di mana mereka memiliki keimanan di situ, gitu kan. Maka masjid ini menjadi satu wasilah untuk mengkaitkan, mengikat hati satu sama lain dengan kecintaan dan persaudaraan satu sama lain. Masjid menjadi wasilah untuk meredam adanya peperangan, karena dahulu saling bermusuhan, peperangan. Nah, hendaknya masjid itu menjadi wasilah di mana kita bisa meredam potensi-potensi permusuhan, perpecahan di umat itu. Harusnya masjid menjadi pusat atau sentral untuk mengajarkan itu keberagaman umat. Selain itu juga masjid, kata Syekh Shalih Rahman Al-Mubarakpuri, mawqi'atan li idari jami' syu'un wa badal tilak. Dia menjadi qaidah. Qaidah itu pilar utama untuk memanajemen, untuk mengatur urusan-urusan orang banyak. Nah, tentunya nanti melalui mekanisme musyawarah. Jadi musyawarah itu seringkali diadakan oleh Nabi itu di masjid. Pada saat kaum muslimin itu dapat ancaman dari kafir Quraisy pada pertempuran Uhud, gitu kan. Nah, yang terjadi pada saat itu musyawarahnya itu di masjid. Ini kita mendapat ancaman hendak diserang. Apa yang harus kita lakukan? Maka kaum tua pada saat itu menyampaikan pendapatnya, kita bertempur di dalam saja oleh Rasulullah. Yang kaum muda tidak, kita bertempur keluar, nanggung kalau di dalam, kita hadapi mereka di luar. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, saya punya mimpi, tadi malam saya bermimpi melihat ada banyak sapi yang disembelih, dan kemudian saya melihat pedang saya patah.
Maka para sahabat tadi yang kalangan muda mengatakan kalau memang yang kau takwilkan sapi disembelih itu adalah kami, maka kami yang bercita-cita dan berangan-angan untuk menjadi sapi yang disembelih itu. Akhirnya kami menginginkan mati syahid itu gitu loh. Nah akhirnya ya sudah, Rasulullah menyetujui untuk bertempur di luar. Padahal keinginan Nabi pada saat itu tidak bertempur di dalam. Itu musyawarahnya dilakukan di masjid. Untuk urusan-urusan yang seperti ini itu dilakukan di masjid juga. Kemudian fungsi yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Rahman Al-Mubarakfuri di sini. Wa kana ma'a hadza kulli daran yaskunu fiha 'adadun kabirun min fuqara'il muhajirin. Di samping itu masjid ini juga menjadi tempat menginap yang di dalamnya itu ada banyak menampung orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Alladzina alladziina lam yakun lahum hunaka darun, yang mereka datang ke Madinah. Di Madinah itu gak ada rumah. Jadi sini perlu saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, proses hijrahnya Nabi dan kaum muslimin itu kan tidak serta-merta satu gelombang, tetapi mereka hijrah itu berangsur-angsur. Jadi sudah semenjak tahun ke-11 Hijriah dan setelah peristiwa Bai'atul Aqabah tahun ke-12 kemudian bukan Hijriah, tahun 12 kemudian orang-orang Yasrib itu sudah membuka pintu, ayo yang mau menyelamatkan akidahnya datang ke Yasrib silahkan. Nah ketika mereka datang ke sana itu ada yang punya keluarga, kalau punya keluarga inapnya di rumah keluarganya. Kemudian di tahun ke-13 kenabian, yaitu tahun pertama Hijriah, Nabi hijrah. Ketika sudah hijrah ke sana, Nabi pun gak ada rumah di situ gitu kan, sehingga Nabi inap di rumahnya Abu Ayyub. Karena Abu Ayyub itu dari Bani Najjar, dan Bani Najjar ini masih punya hubungan famili sama Nabi. Karena neneknya Nabi itu Salma ibn Amr itu adalah bagian dari kabilah Bani Najjar pada saat itu. Sehingga orang-orang Bani Najjar ini yang tidak ada, mereka adalah koleganya Nabi. Karena neneknya Nabi dahulu istrinya Hashim, ibu dari Abdul Muthalib itu adalah orang Bani Najjar. Maka Nabi punya kolega, punya saudara, punya famili di Yasrib. Nah, yang gak punya famili ingatnya di mana gitu kan? Sementara gelombang hijrah ini datang terus, maka untuk sementara gitu kan mereka ditampung di masjid. Mereka ditampung di masjid sampai mereka punya rumah. Tentunya yang ditampung di masjid ini mereka yang belum berkeluarga pada saat itu untuk sementara ditampung di masjid dan mereka menginap di masjid. Terkhusus lagi bagi yang kalangan fuqara yang dia miskin datang ke sana hanya membawa baju di badan. Pada saat itu Yasrib kan gak ada hotel, gak ada apa gitu. Mau nginap di mana? Maka masjidlah yang menjadi tempat aman bagi mereka-mereka ini. Nah, ini yang terjadi di masa Nabi SAW. Masjid itu sebagai apa? Nah, nanti pengurus-pengurus masjidnya siapa mereka? Ya, kaum muslimin dari kalangan Ansor itu. Makanya kok kenapa dinamakan Ansor? Karena mereka tulus memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin yang datang ini. Ketika mereka gak punya harta, keperluan apa, itu dipenuhi oleh orang-orang Ansor. Kamu perlu apa, ngomong sama saya. Jadi bisa dikatakan pengurus masjidnya di masa Nabi itu adalah orang-orang Ansor. Nah, kalau kita mau lihat profilnya pengurus masjid di masa Nabi, ini nanti yang di masa Nabi itu terjadi peristiwa di Maunah. 70 sahabat Nabi yang dibantai di Sumur Maunah. Ini mereka pengurus-pengurus masjid sebenarnya.
Mereka pengurus masjid, kita kan nggak berdoa pengurus masjid kita seperti itu, nggak jangan gitu. Tetapi di masa Nabi mereka ini disayang sama Nabi karena kesehariannya itu berada di masjid. Itu diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW itu diminta untuk mengirimkan pengajar-pengajar Quran ke wilayah Najd. Ini dalam riwayat hadis tersebut. Yu'allimuna Al-Quran wa Sunnah. Jadi dia minta tolong ada yang mengajarkan kami Quran dan Sunnah itu di wilayah kami. Faba'atha ilaihim 70 rajulan min al-Ansar. Rasulullah kirim 70 orang sahabatnya, semuanya dari Ansar. Dan semua ini kesehariannya di masjid. Yuqalu lahum al-Qurra. Jadi mereka itu disebut sahabat Nabi yang punya gelar al-Qurra. Fihim khawali, di antara mereka ada paman saya yang namanya Haram ibn Milhan. Kesehariannya yang Qur'an Al-Quran. Lihat ini profil pengurus masjid di masa Nabi, gak lepas dari baca Quran tiap hari. Wa yatadarasuna bil laili yata'allamun, mempelajari Al-Quran itu tiap malam. Tadarasa itu saling belajar. Artinya profil pengurus masjid di masa Nabi itu terus belajar, terus meningkatkan potensi dirinya untuk mengetahui pengetahuan agama. Ini bisa kita ambil dari riwayat ini. Maka minha, siang harinya apa yang dilakukan dengan yajibuna biimani, siang hari isi air. Orang Jawa bilang kan sujudin. Kalau di sini yang isi air pakai air sudah kita buka, isi sudah kita. Di masa Nabi harus ditimba. Isi air yajibuna biimani. Fayaqauna fil masjid, dia taruh di masjid ini. Setelah itu ngapain? Wa yaqtibuna fayabi'una. Setelah itu sahabat-sahabat Nabi yang qurra ini setelah memenuhi kebutuhan air di masjid, mereka pergi menyebar ke hutan cari kayu bakar. Yaqtibun. Untuk apa cari kayu bakar? Fayabi'una, untuk dijual. Dijual buat apa? Wa yashtaruna bihi al-ta'am li ahli as-suqah wa lil fuqara. Hasil penjualan kayu bakar itu tadi digunakan untuk memberi makan pengungsi yang ingat di masjid tadi, yang datang fuqara miskin tadi, gitu kan, muhajirin itu mereka yang mencari makan. Cari makannya di mana? Mereka jualan kayu bakar itu tadi, dikasih ke fakir miskin yang untuk sementara waktu menginap di masjid. Nah, sampai di sini pelajaran yang saya ambil dari riwayat ini, bahwasanya mereka ini berada di masjid memberikan pelayanan yang full, gitu kan, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, dari sini kalau boleh saya meringkas ya, fungsi masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita singkat, bisa kita terwujudkan. Pertama adalah fungsi untuk menegakkan ibadah, membangun hubungan hamba dengan Allah, itu pelaksanaan sholat. Dan kemudian ibadah-ibadah lain, gitu kan, ibadah-ibadah lain seperti sebagai tempat untuk menambah ilmu agama itu di masjid. Kemudian masjid itu juga punya fungsi sosial. Di masa Nabi, masyarakat yang membutuhkan adalah muhajirin yang datang gak punya rumah, maka masjid di situ hadir untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Alhamdulillah masyarakat di Samarinda ini, ya alhamdulillah meskipun nyewa ada rumah, gitu kan. Maka mungkin ini yang menjadikan masjid ini mungkin tidak dihuni oleh orang-orang tunawisma, gitu kan, untuk kita lihat. Mungkin karena kebutuhan rumah, kebutuhan papan itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, maka kalau melihat fungsi sosial yang ada di masa Nabi ini, kita hendaknya nanti melihat masyarakat yang ada di sekitar masjid ini kebutuhannya apa. Kebutuhannya apa masyarakat yang ada di
sekitar masjid ini, gitu kan. Itulah nanti bagaimana masjid ini bisa hadir sebagai solusi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Minimal radius berapa meter atau berapa kilometer dari masjid ini merasakan manfaat kehadiran masjid. Nah, jadi gak harus nanti kan habis baca riwayat ini kalau gitu besok kita buka apa yang mau tidur di masjid silakan, gak harus begitu Bapak Ibu sekalian gitu. Tetapi ruh atau semangat yang kita ambil dari riwayat hadis ini adalah bagaimana masjid itu hadir sebagai solusi bagi problem masyarakat. Masyarakat ini apa yang dibutuhkan, apa problemnya, masjid itu hadir untuk memberikan solusi. Nah, nanti untuk memutuskannya itu silahkan Bapak Ibu sekalian pengurus masjid di sini untuk bermusyawarah, gitu. Karena di masa Nabi SAW segala problem yang ada itu dimusyawarahkan, segala problem yang ada dimusyawarahkan. Nah, dalam hal ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus masjid di sini nanti untuk mengintensifkan komunikasi silaturahim dengan MUI, gitu kan. Silahkan nanti silaturahim dengan MUI, minta pendapatnya, gitu kan, untuk merumuskan program-program masjid di sini. Kira-kira apa yang tadi mungkin nanti diinventarisir dulu dari rapat dengan RT, gitu kan. Masing-masing RT ini nanti rapat berapa RT yang menjadi jamaah di masjid ini, silahkan itu dulu diinventarisir. Kira-kira masjid ini bisa ngasih apa sih buat wadah. Nah, gitu aja yang pertama kali dilakukan di sini. Mudah-mudahan ini bisa mengawali dari bisa mengawali langkah kita untuk mengembalikan fungsi masjid ini sebagaimana dahulu pernah ada di masa Nabi SAW. Jadi seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kalau misalnya ada hal-hal yang didiskusikan atau ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan di forum ini. Bisa kita. Terima kasih. Jadi fungsi masjid itu untuk apa? Berkat umat. Iya. Selanjutnya masjid ini kan belum ada zakat. Zakat itu cuma bulan puasa aja. Apakah zakat itu masjid itu bisa menerima zakat kapan aja? Bulan Rajab, Sa'ban, atau bulan apa? Oh iya. Nah, kalau untuk kepanitiaan zakatnya Bapak Ibu sekalian, untuk kepanitiaan zakat yang seperti itu, ini koordinasinya nanti dengan Basnas. Regulasi aturan yang saya ketahui itu nanti Basnas itu memberikan semacam surat rekomendasi bagi pengurus masjid nanti untuk menerima zakat. Nah, ini yang saya sekarang regulasi aturannya ini belum paham secara detail, gitu kan. Nanti silakan jajaran pengurus masjid nanti datang ke Basnas, regulasi aturannya itu gimana untuk unit pengumpulan zakat. Untuk unit pengumpulan zakat gimana, gitu kan. Nah, nanti arahan bimbingan dari Basnas itu silakan nanti diikuti. Kalau tadi ditanya secara hukumnya apakah di luar bulan Ramadan boleh menerima, boleh, gitu kan. Dalam bentuk zakat mal itu boleh, tetapi yang demikian ini aturan regulasinya nanti ditanyakan ke Basnas. Setahu saya nanti Basnas menerbitkan semacam surat rekomendasi bahwasanya masjid ini baru saat ini ada unit pengumpul zakat. Jadi di situ sehingga nanti masyarakat lebih dimudahkan dalam menyalurkan zakatnya. Tapi untuk sementara ketika unit pengumpul zakat itu tidak ada, paling tidak masjid ini nanti hanya menerima infak. Nah, kalau infak ini nanti kan penyalurannya itu lebih
lebih luas gitu, tidak kaku. Kalau zakat itu nanti harus disalurkan kepada asnaf, golongan-golongan penerima zakat yang 8 itu. Nanti kalau infak, ini bisa dialokasikan kepada keperluan-keperluan masjid yang lain seperti bayar lampu, bayar listrik dan sebagainya. Operasional masjid secara umum itu bisa diambil dari infak. Tetapi nanti kalau untuk zakat ini dialokasikan ke 8 asnaf itu tadi, dan nanti silakan koordinasinya nanti dengan Basnas. Jadi seperti itu Pak. Yang lain kalau sedikit lagi ini Bapak. Jadi kalau dapat dari zakat itu tidak boleh bayar lampu atau bayar banyu. Ini pendapat yang saya pegang gitu ya. Kalau untuk bayar lampu diambil dari zakat, dipastikan dulu yang pakai miskin dapat. Jadi kan urutannya kan dari pakai miskin, kemudian ambil dan lain sebagainya. Nanti yang masuk kategori fisabilillah itu yang terakhir itu untuk operasional fisabilillah itu bisa diambil dari yang yang terakhir itu. Tapi dipastikan dulu pakai miskin dapat. Itu kalau zakat gitu ya. Kalau zakat. Tapi kalau infak itu nggak usah nunggu itu listrik sudah habis, itu belikan sudah bayar dari infak gitu kan. Karena kalau di zakat itu ada yang lebih berhak, tidak hanya yang lebih berhak dalam hal ini kategori pakai listrik. Jadi seperti itu soalnya. Yang lain ada yang didiskusikan gitu. Satu lagi Nggak apa-apa banyak gitu. Tadi kan fisabilillah. Kalau anak-anak yang mondok kitab itu masuk yang mana itu? Itu fisabilillah Pak. Fisabilillah ya. Karena yang fisabilillah ini saya mendasarkannya itu pada surah At-Taubah ayat yang keberapa ini. Ketika Rasulullah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kafah. Tidak semuanya kaum muslimin itu ikut berperang gitu. Walau lana para itu diterpati minkum qa'ifatun yatafaqahu fid-din. Hendaknya ada sebagian dari segolongan orang itu nanti untuk tafaqquh fid-din, belajar agama. Nah, dari ayat ini perang itu disandingkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah hari ini kita ajarkan Islam itu sudah tidak pakai perang lagi Pak. Dahulu di masa Nabi itu kenapa harus pakai perang? Ketika kita mau dakwah Islam sama penguasa itu dihalangi gitu. Penguasa yang ada di masa Nabi itu kan penguasa Persia, itu memaksakan agamanya ke rakyatnya. Rakyat harus meyakini beragama sebagaimana agamanya raja. Jadi kalau mau dakwahi rakyatnya harus lewat rajanya dulu. Kalau rajanya diajak masuk Islam tidak mau, kita kan mau tidak mau kita mendakwahkan Islam pada saat itu harus pakai perang. Nah, kalau rajanya itu mempersilahkan untuk mendakwahi rakyatnya nggak apa-apa, nggak hanya di perang. Makanya di negara kita di Nusantara Islamnya masuk nggak pakai perang itu kenapa? Rajanya memperbolehkan. Tapi kalau rajanya nggak bolehkan, kayak Heraklius sama perang itu. Alhamdulillah untuk masa ini nikmat dari Allah, kita ajaran Islam, dakwah Islam itu nggak pakai perang gitu kan. Nah maka tinggal tersisa satu tugas apapun ini gitu kan. Dan itu masuk dalam kategori sabilullah gitu. Insya Allah itu bisa dialokasikan ke situ. Tapi itu tadi kalau zakat pastikan yang paling sekitar dulu. Tapi ketika yang menuntut ilmunya itu memang miskin, berhak ya Pak. Jadi dia nanti bisa dapat 2 kategori, diberikan santunan dari itu untuk biaya bekal makan minumnya gitu kan, atau nanti biaya untuk beli kitab itu. Insya Allah bisa dialokasikan gitu Pak. Yang lain ada cukup. Itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke program masjid nanti itu Pak. Artinya semacam beasiswa gitu kan buat anak-anak yang di sekitar gitu kan. Dan itu saya rasa itu lebih bermanfaat gitu kan.
alokasinya kalau seperti itu. Tapi ketika dialokasikan misalnya untuk membantu beasiswa bagi anak-anak yang yang orang tuanya itu kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya, bisa itu nanti infak yang ada dari masyarakat itu dialokasikan ke situ. Allah mengatakan apa? Jadi dengan keberadaan masjid itu masyarakat nanti bisa merasakan manfaat dari masjid ini. Yang lain ada tadi? Kalau untuk misalnya kayak dana infak, terus misalnya digunakan untuk dikembangkan, maksudnya dikembangkan dananya itu dibukakan usaha misalnya khusus. Nah, untuk usaha kayak gitu misalnya itu perlu kesepakatan yang mengimpak. Itu kita misalnya dari dana infak yang terkumpul gitu kan untuk koperasi, tapi koperasi ini ditujukan untuk operasional masjid supaya masjid ini mandiri misalnya seperti itu. Yang demikian ini sebenarnya boleh karena di masa Nabi itu kan Baitul Mal. Nah, Baitul Malnya di masa Nabi itu ada yang bergerak, ada yang pasif. Yang bergerak ini nanti ada kebun. Ketika kebun ini diwakafkan, kebun itu hasil penjualan kebun itu sudah buat umat, gitu, bukan buat pemiliknya. Itu di masa Nabi Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu kan katakan wahai Rasulullah, ini kebun ini mau saya kasih ke masjid. Kata Nabi, kalau engkau mau gitu kan, insyaallah habas tauslah, kepemilikannya masih tetap kamu miliki itu kebun. Watasodaq bitamaiha, nanti hasil dari kebun tersebut kamu sedekahkan. Artinya dari unit usaha itu murni keuntungannya nanti untuk operasional masjid, kebutuhan di masjid itu boleh seperti itu. Tapi yang seperti ini dimusyawarahkan. Mereka yang menginfak itu sepakat atau tidak, gitu kan? Ini yang seperti ini yang diperlukan keterbukaan komunikasi dengan warga yang ada. Kalau dibuat semacam itu bagus, jadi masjid mandiri dan unit usaha itu statusnya wakaf. Nah, kalau yang seperti ini nanti hendaknya ada badan hukum, jadi masjid ada yayasan sehingga nanti masyarakat itu percaya bahwasanya unit usaha ini tidak disalahgunakan hanya untuk memperkaya segelintir orang saja. Itu ini untuk menutup kecurigaan dan suzon dari sebagian orang, gitu kan. Kalau kita membuat seperti itu, kita maksimalkan untuk terbuka kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat jelas bahwasanya uang yang masuk sekian, kemudian peruntukannya untuk ini, manfaat yang dirasakan umat seperti ini, itu nanti dilaporkan secara berkala sehingga nanti masyarakat tidak ada kecurigaan terhadap panitia yang bertanggung jawab di situ. Nah, kita kan kemarin di satu sisi ada kemarin teman-teman yang mempercayakan dananya itu untuk dikelola 2 Maret kan habis dikelola lagi gitu. Kita kan tidak ingin terjadi yang seperti itu. Maksudnya itu kan amanat umat ini sudah sudah mempercayakan bahwasanya dengan kebangkitan ekonomi seperti itu mudah-mudahan bisa mensejahterakan mereka yang kurang mampu. Tapi di satu sisi pihak panitianya ternyata ada amanat gitu. Jadi untuk menjaga kepercayaan dan amanat itu nanti kita maksimalkan prinsip keterbukaan itu untuk melaporkan ke masyarakat. Jadi kalau secara hukum boleh, tapi itu tadi kita maksimalkan untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Jadi seperti itu, Pak. Moga Pak. Kalau saya berarti pertama kalau kita melihat dari sejarah Nabawiyah tentang bagaimana Rasulullah SAW yang pertama itu masuk di Madinah, ada suasana psikologis yang membantu dan saat itu membuat masjid menjadi pusat aktivitas umat. Pertama Islam sebagai agama
Mekah, kemudian ada kaum Ansor, memiliki kesamaan perasaan, sehingga secara psikologis mereka mudah diikat dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita tarik keadaan itu sekarang zaman sekarang ya, kita susah menemukan kesamaan perasaan itu. Jadi karena kita dengan masjid itu hanya sekedar sholat 5 waktu. Pertemuan kita hanya pertemuan ketika sholat, tapi kita tidak punya perasaan sebagai sesama umat Islam yang punya, jangankan kewajiban atau merasa bertanggung jawab untuk mempertahankan agama ini. Perasaan bersama pun itu susah, gitu, jarang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghidupkan, menghadirkan kembali perasaan seperti itu di hati umat Islam, sehingga kalau perasaan itu sudah ada, saya pikir salah satu kita membuat apapun di masjid itu. Mau kalau kita kemana belajar itu masjid kita buat sebagai tempat baitullah, kemudian baitul ibadah, baitul tarbiyah, baitul apapun itu. Kalau sudah ada perasaan bersama, kekuatan kuat umat Islam kita sangat mudah buat apapun. Kita bikin buat siswa atau bahan wakaf apa gitu, mungkin misalnya kasus kemarin itu kan yang dulu itu kan sudah ada perasaan bersama waktu itu kan, hanya saja memang yang mengelola tidak profesional. Nah, itu masalahnya. Sekarang untuk itu kita saja misalnya, bagaimana caranya kita bisa menghadirkan itu, menghadirkan Ustaz itu salah satu cara kita sebenarnya untuk membuat perasaan bersama, tapi memang kendala kita mungkin masih butuh waktu yang panjang. Beberapa program sudah kita rancang, tapi memang dari dulu tabulan kita tuh kalau kita menggunakan acara misalnya susah menghadirkan orang, walau masalahnya di mana mungkin, atau kita masih kurang begitu. Kita tidak memandang jamaah sebagai orang yang tidak mau turut serta. Kita melihat kita yang masih memiliki kekurangan dalam hal mencari perhatian mereka. Kira itu pertanyaan kita. Tapi mungkin jawaban saya untuk pertanyaan ini, saya pribadi belum mencoba, tetapi belajar dari sirah Nabawiyah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pertama kali dulu sebelum masjid itu ada. Jadi ketika Rasulullah mendapat wahyu yang pertama untuk memberikan peringatan, itu kan Rasulullah mendatangi orang dekat. Jadi didatangi Sayyidina Abu Bakar. Dari Sayyidina Abu Bakar, nanti Sayyidina Abu Bakar inilah yang bergerilya datang. Zubair bin Awam diajak datang, kemudian ke Talhah ibn Ubaidillah, mendatangi Utsman bin Affan, mendatangi Abdurrahman bin Auf, hingga nanti sebagian dari 10 sahabat Nabi yang As-Sabiqun al-Awwalun itu adalah hasil dakwahnya Abu Bakar. Di hari ketika Nabi itu mengajak Abu Bakar bergerilya. Pelajaran yang saya ambil di sini memang dakwah itu untuk pertama kali membentuk jaringan dulu, Pak. Jadi Nabi Muhammad ini mengajarkan kita untuk membentuk jaringan. Nah, ketika kita melihat di sini, kira-kira masyarakat sekitar di sini yang secara personal bisa diajak itu didatang secara personal aja dulu untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di masjid. Ini saran saya, belajar dari apa? Dari sirah Nabawiyah ini tadi. Karena kalau bukan masyarakat sekitar di sini siapa lagi, gitu kan? Bukan secara personal itu didatangi dan kemudian diberikan kepercayaan. Kalau dalam dalam husnuzon saya, seseorang yang diberikan kepercayaan itu ada perasaan saya dihargai, gitu. Ada perasaan kalau nanti misalnya ada perasaan minder gitu kan, masa aku orang yang gak soleh ini ikut masjid, itu
nggak harus soleh dulu gitu Pak untuk aktif di masjid gitu kan. Tetapi dengan kita aktif di masjid, disitulah kita bisa soleh. Dan itu kita membujuk gitu kan. Satu persatu kita ajak ke Bapak untuk langkah pertama. Kalau nanti cara mengajaknya itu kita bikin event acara apa gitu kan, tabligh akbar, cuma di situ saja ramenya, habis dari situ masjid sepi lagi gitu. Nah kita mungkin secara berkelanjutan berkesinambungan kita bisa mendatangi secara personal untuk membuat jaringan gitu kan. Jadi dakwah ini kita nggak bisa sendirian, tetapi memang harus membentuk jaringan untuk bersama-sama. Ini roh yang kita ambil dari sholat berjamaah. Sholat kita sudah berjamaah, tetapi dalam aktivitas sosial mungkin kita belum berjamaah, masih jalan sendiri-sendiri. Ini saran dari saya, tapi ya nggak tahu nanti mungkin dimusyawarahkan lagi gimana mantapnya. Itu kira-kira diajak orang-orang yang kira-kira sepemikiran, kalau diajak ngobrol itu nyambung gitu kan, satu tujuan gitu kan, dilihat nanti masyarakat. Itu pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua itu tadi, ketika merumuskan program, kalau hemat saya gak usah banyak-banyak dulu, tetapi ketika satu ini sudah dirasakan manfaatnya, baru nanti akan menyusul program selanjutnya. Jadi tadi dilihat terlebih dahulu masyarakat di sini lebih membutuhkan apa gitu kan, sehingga kesini bisa hadir. Kalau nanti dari satu program itu masjid sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ini husnuzon saya gitu kan, mereka nanti akan terlibat terus dan akan terpaut hatinya di masjid ini. Karena Nabi SAW kan dalam salah satu hadisnya itu pernah menyampaikan bahwasanya ada 7 golongan sama'atun yudhilluhumullahu bidhillihim. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Satu dari 7 golongan ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Satu dari 7 golongan yang dapat naungan ini adalah seseorang yang hatinya itu selalu terikat terpaut ke masjid, rindu untuk ke masjid. Nah, kalau kita bisa menumbuhkan rasa itu di masyarakat kita nanti untuk menghadirkan ini, insya Allah mudah-mudahan misi berhasil. Tapi itu nanti perlu terus musyawarah. Ketika dicoba cara satu gagal gitu kan, jangan menjadikan kemudian kita berhenti dari berupaya. Nah, di masa nanti kita belajar dari seorang tadi ya. Ketika pertempuran Badar, Rasul kaum muslimin itu kan bermusyawarah dengan Nabi membagi pasukan itu jadi 3. Pasukan yang baris pertama ini untuk menyerang, pasukan baris kedua ini untuk menjaga di belakang, kemudian juga menjaga harta rampasan yang sudah diperoleh. Nah, kemudian di belakang ini ada pasukan lagi yang nggak ngapa-ngapain, tugasnya cuma jaga Nabi. Jadi yang berkeringat berdarah-darah itu yang di depan. Fungsinya yang di belakang ini buat apa sih gitu kan? Kalau pertempuran tidak sesuai dengan keinginan dengan tujuan awal gitu kan, misalnya di garis depan keadaannya itu semakin buruk, pasukan yang paling belakang ini cepat segera bawa Nabi ke Madinah, selamatkan gitu kan, biar kami yang ada di depan. Dari sini saya ngambil pelajaran bahwasanya dalam menetapkan planning itu harus ada rencana B gitu kan. Kita punya rencana ini kan, untuk gimana mentautkan hati warga sekitar ini ke masjid ini. Caranya kita lakukan ini, strateginya kita tetapkan, tetapi kita harus punya rencana kedua. Kalau yang pertama gagal, apa yang kita lakukan ini rencana cadangan gitu. Ada rencana A, ada rencana B. Jadi nanti di dalam menyusun ini yang musyawarah ini gitu kan, untuk melakukan ini musyawarah. Dan ini nanti saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian gitu kan. Artinya dalam hal ini ketika untuk malam ini bapak-bapak sekalian memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan ini, bukan berarti nanti komunikasi kita setelah ini putus juga enggak.
gitu. Tetap kita komunikasi dan silaturahim meskipun saya nggak di sini nanti kan, atau nanti ketemu di IAIN gitu, mau ketemu setelah saya ngajar gitu, nanti di UIN bisa saja gitu kan. Jadi malam-malam hari ini kan kayaknya forumnya formal banget gitu. Tapi nanti kalau dengan saya nggak perlu formal, saya nggak punya ajudan yang datang saya harus lapor dulu kan. Nanti tinggal minta nomor saya. Kalau misalnya ada yang dimusyawarahkan bisa via telepon gitu untuk musyawarah gimana nanti langkah-langkah yang insya Allah strategis ini bisa diterapkan di masjid ini. Nah, kalau saya pribadi itu nggak bisa belum bisa merumuskan langkah-langkah karena saya belum tahu kondisi masyarakat sini gimana gitu kan. Langkah pertama mungkin itu dipetakan dulu masyarakat ini butuhnya apa, itu mungkin diajak nanti RT untuk terlibat gitu kan di sini, dan kira-kira program apa yang nanti bisa memberikan manfaat untuk umat sehingga masjid ini hadir untuk memberikan manfaat gitu kan, dengan potensi yang dimiliki di masjid ini gitu. Mungkin itu lah sekarang saya. Ya satu lagi masalah perasaan hati yang tadi kan mungkin saya sampaikan, ini tantangan kita kalau kaum muslimin sudah banyak, memang seperti itu. Kenapa bisa terpaut antara muhajirin dengan ansor? Kan pada saat itu masih sedikit, saat itu masih sedikit, kaum muslimin masih sedikit, sehingga ada persamaan perasaan untuk sama nasibnya. Maka kita lihat sejarah ketika kaum muslimin sudah banyak, akhirnya pecah tuh. Ada kubu yang berpihak kepada Muawiyah, ada yang kubu berpihak kepada Sayyidina Ali pada saat itu. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna syaitana qad anisa min an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang-orang yang sholat itu untuk menyembah berhala di Jazirah Arab. Ketika sudah sholat, sudah hadir di masjid, digoda lagi untuk menyebutkan Allah, putus asa mereka nggak bisa lagi. Nah, tapi bagaimana cara selanjutnya setan menyesatkan mereka yang sudah sholat ini gitu kan? Walakin bitahrishi bainahum. Jadi di antara caranya setan untuk menggoda orang yang sudah sholat ini adalah memecah belah mereka, sehingga nanti keterpautan hati itu tidak ada satu sama lain, perasaan saling memusuhi itu dipupuk sedikit demi sedikit, ini yang dilakukan setan. Dan itulah tantangan kita bersama. Kenapa kok sekarang ini rasa kebersamaan antara muslim dengan yang satu ini kok nggak ada? Ini tidak lain, ada campur tangan setan di situ untuk memupukkan kebencian itu di hati kaum muslimin ini. Tadi ada.
kaum muslimin di baik ini di kota Sabaya ini maupun di kota yang lainnya. Jadi dengan pertemuan yang seperti ini ada tukar pikiran, ada saling tukar ide, info gitu kan, untuk membahas apa yang baik yang bisa kita berikan kepada umat ini, yang mana sisa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita itu bisa menjadi sisa umur yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya itu kepada umat ini yang kita cita-citakan, sehingga pada saat kita menghadap kepada Allah gitu kan, ada warisan baik yang kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada ucapan atau kata-kata saya tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, atau karena keceplosan saya itu kan yang kemudian tidak berkenan kata-kata saya minta maaf, saya minta halalnya gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kita di akhirat nanti ada PR yang belum terselesaikan secara pribadi. Kalau saya nanti mungkin menyakiti secara kata-kata ini, mudah-mudahan tidak gitu kan, sehingga kita nanti masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surganya dan tidak terhalangi untuk menuju surganya gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah.